Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah integral tak tentu. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan soal yang pertama, integral dari 5dx sama dengan. Perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya, ini sangat mudah sekali. Integral dari sebuah angka, maka jawabannya nanti tinggal kita tambahkan parabel x di belakangnya. Sehingga jawabannya itu menjadi 5x, jangan lupa ditambah c. Oke, ini berlaku untuk integral tak tentu. Jika di sini misalnya angka 10, maka jawabannya nanti 10x. Kalau di sini angka 100, berarti jawabannya nanti 100x. Seperti itu dia cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal yang nomor 2. Integral dari 12x dx. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. 12 per, perhatikan pangkat x di sini. Nah, jika x di sini tidak ditulis pangkatnya, itu artinya ada pangkat 1. Oke? Maka di bawah sini kita tulis 1 terlebih dahulu yang berasal dari pangkat x di sini. Selanjutnya ditambah dengan 1. Ingat, selalu ditambah 1. Begitu juga dan x di sini pangkatnya juga ditambah 1. 1 ditambah 1. Lalu jangan lupa ditambah c. Sama dengan 12 per 1 tambah 1 hasilnya 2. Lalu x pangkat 1 tambah 1 hasilnya pangkat 2. Lalu ditambah c. Sama dengan 12 bagi 2 hasilnya 6. Lalu x pangkat 2 ditambah c. Dan ini dia jawabannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Integral dari 8x pangkat 3 dx sama dengan. Oke, perhatikan caranya. Sama hanya dengan soal yang nomor 2 di atas tadi. Perhatikan. 8. Oke, yang berasal dari 8 di sini. Lalu per, sekarang perhatikan pangkat x. Di sini pangkat 3. Maka di bawah sini kita tulis 3. Lalu ditambah 1. Sekali lagi ingat, selalu ditambahkan dengan 1. Begitu juga yang di atas tadi. Juga ditambahkan dengan 1. Lalu x pangkatnya juga ditambah 1. 3 ditambah 1. Lalu ditambah c. Sama dengan 8 per 3 tambah 1 hasilnya 4. Lalu x pangkat 3 tambah 1 hasilnya pangkat 4. Jangan lupa ditambah c. Sama dengan 8 bagi 4 hasilnya 2. Lalu x pangkat 4 terakhir didapat c. Inilah dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Lanjut sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. Bentuk akar. Oke, perhatikan di sini. Integral dari akar pangkat 3 dari x kuadrat dx sama dengan. Nah, jika ketemu soal integral dalam bentuk akar, maka langkah pertama yang harus kita lakukan, rubah terlebih dahulu bentuk akar ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Perhatikan cara merubahnya. Integral, oke, dalam kurung, atau tidak pakai kurung juga boleh, x, oke, 2 yang berasal dari sini, per 3 yang berasal dari depan sini. Oke, jangan lupa tulis dx-nya. Nah, sampai di sini barulah kita bisa mencari integralnya. Caranya sama dengan soal-soal yang tadi. Perhatikan. Integral dari x pangkat 2 per 3 dx sama dengan. Perhatikan, di depan x ini kalau tidak ditulis angkanya, itu artinya ada angka 1. Itu perlu diingat. Oke, sehingga jawabannya di sini 1 per. Perhatikan pangkat x di sini yaitu 2 per 3. Maka di bawah sini kita tulis 2 per 3. Lalu ditambah 1. Begitu juga dengan pangkat x di sini. Pangkatnya juga ditambah 1. 2 per 3 ditambah 1. Lalu ditambah c. Sama dengan 1 per 2 per 3 tambah 1. Perhatikan caranya. 2 yang sini.
Oke, lalu ditambah. Kita kali silang. 3 kali 1 hasilnya 3. Per di bawahnya itu 3. 2 tambah 3, 5. Oke. Per di bawahnya 3. Maka hasilnya yaitu 5 per 3. Lalu X juga sama. Pangkatnya 2 per 3 tambah 1. Hasilnya juga 5 per 3. Lalu ditambah C. Sama dengan 1 dibagi 5 per 3. Ingat sifat pembagian dari pecahan biasa. Oke. 1 dibagi 5 per 3 itu hasilnya adalah 3 per 5. Jadinya terbalik. Oke. 3 per 5. Lalu X pangkat 5 per 3 terakhir ditambahkan dengan C. Dan inilah dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Lanjut biar benar-benar paham. Sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 5. Integral dalam kurung 10x pangkat 4 dikurang 6x kuadrat ditambah 14x dikurang 7 tutup kurung dx sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Kita tulis di bawah saja. Perhatikan, sama dengan 10. Oke, caranya itu kita cari integralnya 1 per 1. Yang depan terlebih dahulu. Integral dari 10x pangkat 4 yaitu 10 per, perhatikan, pangkat x di sini yaitu pangkat 4. Maka di bawah sini kita tulis 4 ditambah 1. Sekali lagi, selalu ditambah 1. Begitu juga dengan pangkat X di sini. Pangkatnya juga ditambah 1. 4 ditambah 1. Lalu dikurang 6 per. Perhatikan pangkat X di sini pangkat 2. Maka di bawah sini kita tulis 2 ditambah 1. Lalu ditambah lagi. Perhatikan integral dari 14x yaitu 14 per. Ingat kalau x ini tidak ditulis pangkatnya itu artinya ada pangkat 1. Maka di bawah sini kita tulis 1 yang berasal dari pangkat x ini. Selanjutnya ditambah 1. Lalu x pangkatnya juga sama juga ditambah 1. Oke, ini ada yang tinggal. Perhatikan x tadi pangkat 2 ya. Berarti 2 tambah 1. Tadi ada yang tinggal. Oke, baru ditambah. X pangkat 1 ditambah 1 lalu dikurang integral dari 7 yaitu 7x. Jangan lupa terakhir ditambahkan dengan C. Ingat ditambah C ini hanya berlaku untuk integral tak tentu saja. Lanjut sama dengan 10 per 4 tambah 1 hasilnya 5. Lalu X pangkat 4 tambah 1 hasilnya pangkat 5 dikurang 6 per 2 tambah 1 hasilnya 3. Lalu X pangkat 2 tambah 1 hasilnya juga pangkat 3. Ditambah 14 per 1 tambah 1 hasilnya 2. X pangkat 2 dikurang 7X ditambah C. Lanjut sama dengan 10 bagi 5 hasilnya 2. Lalu X pangkat 5 dikurang 6 bagi 3 maksud kami. 6 bagi 3 hasilnya 2. Lalu X pangkat 3 ditambah 14 bagi 2 hasilnya 7. Lalu X pangkat 2 dikurang 7X terakhir ditambah C. Ini dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 6. Integral dari dalam kurung 2x kurang 5 tutup kurung dikali dalam kurung 3x kurang 4 tutup kurung dx sama dengan. Nah, jika ketemu soal integral seperti ini, maka langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya kita kalikan terlebih dahulu. Angka yang di dalam kurung sebelah sini kita kalikan dengan angka dalam kurung di sebelahnya. Caranya perhatikan. Ambil angka depan terlebih dahulu. Oke, perhatikan. 2 dikalikan dengan 2x dikali 3x, kita peroleh hasilnya berapa? Yaitu 6x kuadrat. Masih dengan angka di depannya, 2x dikalikan dengan angka di belakang sini lagi. 2x dikali negatif 4 hasilnya negatif 8x. Lalu pindah lagi ke angka di sebelahnya, 5, negatif 5. Negatif 5 dikali 3x hasilnya negatif 15x. Lalu masih dengan negatif 5, negatif 5 dikali negatif 4 hasilnya positif 20. Jangan lupa tulis dx-nya.
Lanjut sama dengan integral dari dalam kurung 6x kuadrat. Negatif 8x dikurang 15x hasilnya negatif 23x. Ditambah 20 tutup kurung dx. Nah, sampai di sini barulah kita bisa mencari integralnya. Sama hanya dengan soal nomor 5 tadi. Kita cari integralnya satu per satu. Perhatikan, sama dengan integral dari 6x kuadrat, yaitu 6 per, perhatikan pangkat x di sini pangkat 2. Maka di sini kita tulis 2 ditambah 1. Lalu x pangkatnya juga sama, juga ditambah 1. Dikurang dengan 23 per. Perhatikan pangkat x di sini. Jika tidak ditulis pangkatnya, itu artinya ada pangkat 1. Oke, maka di sini kita tulis 1 yang berasal dari pangkat x tadi. Lalu ditambahkan dengan 1. X pangkatnya juga sama, ditambah 1. 1 ditambah 1. Lalu ditambah integral dari 20. Ingat, kalau integral dari sebuah angka, tinggal kita tambahkan parabola X di belakangnya. Sehingga jawabannya itu 20. X terakhir jangan lupa ditambah C. Lanjut sama dengan 6 per 2 tambah 1 hasilnya 3. Lalu X pangkat 2 tambah 1 hasilnya pangkat 3 dikurang 23 per 1 tambah 1 hasilnya 2. Lalu X pangkat 1 tambah 1 hasilnya pangkat 2 ditambah 20X ditambah C. Terakhir perhatikan, sama dengan 6 bagi 3 hasilnya 2. X pangkat 3 dikurang 23 per 2 X pangkat 2 ditambah 20X ditambah C. Dan ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi biar benar-benar paham. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 7. Integral dari dalam kurung X kurang 4 tutup kurung dikuadratkan dx sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali. Integral. Ingat, kalau A kuadrat itu kan sama artinya dengan A dikalikan dengan A. Itu kalau dia A kuadrat. Sedangkan di sini X kurang 4 kuadrat. Itu sama artinya dengan X kurang 4 dikalikan dengan X kurang 4. Jangan lupa tulis dx-nya. Sama dengan kita kalikan terlebih dahulu. Sama hanya dengan soal nomor 6 tadi. Caranya perhatikan. Angka depan kita kalikan satu per satu ke angka di dalam kurung di sebelahnya. X kali X hasilnya X kuadrat. Lalu X kali negatif 4 hasilnya negatif 4X. Pindah ke angka di sebelahnya, negatif 4 kali X, hasilnya negatif 4X. Lalu negatif 4 kali negatif 4, hasilnya positif 16, tutup kurung, dx. Sama dengan integral dalam kurung X kuadrat, lalu negatif 4X dikurang 4X, hasilnya negatif 8X. Ditambah 16, tutup kurung, dx. Sampai di sini, barulah kita bisa mencari integralnya dengan cara mencari integralnya 1 per 1. Perhatikan. Integral dari X kuadrat, itu jawabannya 1 per. Pangkat X di sini pangkat 2. Maka di bawah sini kita tulis 2 ditambah 1. Sekali lagi perlu diingat, selalu ditambah 1 bagian sini. Begitu juga dengan pangkat X-nya juga ditambah 1. Dikurang dengan integral dari 8X, yaitu 8 per, ingat pangkat X di sini kalau tidak ditulis pangkatnya, itu artinya ada pangkat 1. Maka di bawah sini kita tulis 1 yang berasal dari pangkat X tadi, selanjutnya selalu ditambah 1. Begitu juga dengan X di sini, pangkatnya juga selalu ditambah 1. Lalu ditambah integral dari 16, yaitu 16X terakhir ditambah C. Sama dengan 1 per 2 tambah 1 hasilnya 3. Lalu X pangkat 2 tambah 1 hasilnya pangkat 3. Dikurang 8 per 1 tambah 1 hasilnya 2. X pangkat 1 tambah 1 hasilnya pangkat 2. Ditambah 16X ditambah C. Sama dengan 1 per 3 X pangkat 3. Dikurang 8 dibagi 2 hasilnya 4. X pangkat 2 ditambah 16X ditambah C, dan seperti ini dia cara penyelesaiannya.
Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 8. Integral dari X dikali dalam kurung X kurang 2 tutup kurung dikali dalam kurung X tambah 2 tutup kurung dx sama dengan. Nah, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Integral. Caranya kita kalikan angka-angka ini terlebih dahulu. Oke, biar mudah kalikan yang di dalam kurung ini terlebih dahulu, terakhir baru kita kalikan dengan X nanti. Itu biar mudah. Perhatikan. X dalam kurung X kurang 2 dikali X tambah 3. Perhatikan, jika angka-angkanya sama, ini kan sama nih. Yang membedakan cuma tanda negatif dan positif saja. Maka cara termudahnya yaitu angka depan, oke, ini kita kuadratkan berarti X kuadrat, lalu dikurang. Oke, itu cara cepatnya. Selanjutnya angka depannya lagi, yang kita kuadratkan 2 kuadrat, hasilnya 4. Ini dia hasil dari perkalian bentuk X kurang 2 dikali dengan X tambah 2. Lalu jangan lupa tulis dx-nya. Sama dengan integral dari, sekarang baru kita kalikan X yang dulu ini, kita kalikan satu per satu ke angka di dalam kurung sini. Oke? X dikali X kuadrat hasilnya X pangkat 3. Dikurang X kali 4 hasilnya 4X tutup kurung dx. Nah, sampai sini barulah kita bisa mencari integralnya dengan cara cari integralnya satu per satu. Sama dengan integral dari X pangkat 3. Ingat di depan X ini ada angka 1 tapi dia tidak ditulis. Maka di sini caranya itu 1 per, perhatikan pangkat X pangkat 3. Maka di bawah sini kita tulis 3 selalu ditambah 1. Begitu juga dengan pangkat X-nya juga selalu ditambah 1. Dikurang 4 per, perhatikan pangkat X di sini jika tidak ditulis pangkatnya itu artinya ada pangkat 1. Maka di bawah sini kita tulis 1 yang berasal dari pangkat X tadi. Lalu selalu ditambah 1. X pangkatnya juga ditambah 1. 1 ditambah 1. Terakhir jangan lupa ditambah C. Sama dengan 1 per 3 tambah 1 hasilnya 4. X pangkat 4 dikurang 4 per 1 tambah 1 hasilnya 2. X pangkat 2 ditambah C. Sama dengan 1 per 4 X pangkat 4 dikurang 4 bagi 2. Perhatikan 4 bagi 2 hasilnya 2. X pangkat 2 ditambah C. Dan ini dia jawabannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.